Yohanis akan ditinggalkan Nasdem. Ya, koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem telah memasuki babak baru. Sepertinya keberlangsungan koalisi yang diinisiasi Partai Nasdem tak akan berjalan sesuai dengan rencana dan diprediksi tidak akan bisa memenuhi ekspektasi Ketum Nasdem Surya Paloh. Mengingat langkah spekulatif yang dilakukan Nasdem sebagai inisiator tidak berdasarkan perhitungan yang matang, sehingga berdampak bagi koalisi yang digagasnya kehilangan momentum. Hal ini berkenaan dengan apa yang menjadi harapan Nasdem untuk dapat meningkatkan keterpilihan partainya, membuat elektoral Nasdem semakin nyungsep dari persoalan internal yang muncul di mana banyak elit partai meninggalkan Nasdem dan persoalan eksternal yang dihadapi Nasdem pasca deklarasi di mana menyebabkan terjun bebasnya kepercayaan masyarakat terhadap partai besutan Surya Paloh ini. Sekarang Nasdem harus menerima konsekuensi yang tak sama sekali bisa dibayangkan sebelumnya. Lucu memang jika mencermati bagaimana terbentuknya koalisi perubahan ini, di mana ketiga partai yang ada telah melupakan pentingnya membangun koalisi di atas fundamen kesepakatan agar terbentuk koalisi yang solid, tetapi mereka malah menafikannya. Ya, dapat diprediksi koalisi seperti ini akan layu sebelum berkembang dan sulit dipertahankan keutuhannya. Hal ini dikarenakan yang pertama, sebagai pemprakarsa atau inisiator, Nasdem telah memutuskan secara sepihak siapa yang menjadi bakal calon presiden tanpa mekanisme yang fair. Seharusnya Nasdem menggunakan metode melalui cara mengadakan konvensi. Di samping lebih fair, cara ini juga dapat meminimalisir kemungkinan munculnya friksi internal dan bisa dipastikan Yohanis Baswedan akan tetap unggul dan keluar sebagai kandidat baca pres tanpa menyuburkan rasa cemburu. Karena harus diingat Partai Demokrat sudah lebih dahulu mengusung ketumnya sebagai baca pres. Begitupun dengan PKS yang menjagokan Ahmad Heriawan sebagai baca pres. Walaupun Partai Demokrat bersedia menurunkan standar ambisinya dengan opsi dalam arti tidak bisa diganggu-gugat atau tak bisa ditawar-tawar lagi, tidak berarti hal ini dapat menekankan kekecewaan dari kalangan yang tergabung dalam koalisi. Hal ini yang membuat mengapa Nasdem tidak kunjung memberikan respon terhadap opsi yang datang dari Partai Demokrat, yang pada akhirnya Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan tidak ada kriteria, biarkan Anies menentukan calon wapresnya sendiri, kata Ali di Jakarta Convention Center. Yang dapat diartikan bahwa Nasdem sesungguhnya kurang seret jika AHY yang harus menjadi wakilnya Anies. Hal ini juga tercermin dari pernyataan Ahmad Ali yang mengatakan ada partai politik yang menyatakan sikapnya tentang Anies dengan kadernya, bahkan dibuat penegasan kalau bukan AHY wakil itu koalisi perubahan tidak terjadi. Artinya kalau dia seperti itu kita tidak bisa berdiskusi lagi, demikian katanya. Yang kedua, Nasdem dan Demokrat berkesan tidak menghormati PKS sebagai bagian dari koalisi, karena kedua partai ini lebih mementingkan egonya dengan tidak menunjukkan apresiasi terhadap eksistensi PKS yang seharusnya mereka bisa memperlakukan PKS secara setara. Mungkin masih bisa diterima PKS jika posisi sebagai cawapres ada dua. Artinya tidak masalah jika elit PKS hanya menjadi wakil dua presiden, yang penting bisa menjadi cawapres walau hanya wakil dua. Yang jelas Nasdem dan Demokrat merasa lebih istimewa dibandingkan dengan PKS. Jika hal ini benar, bisa diprediksi PKS tidak akan tinggal diam jika eksistensinya dianggap sapi bego. Yang ketiga, beberapa hari lalu ada berita cukup ganjil. Hal itu berkenaan dengan Anies bertandang ke Sekretariat Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023, di mana tidak satupun elit Nasdem yang terlihat mendampinginya. Dan dalam waktu yang sama, elit Nasdem berkunjung ke Sekretariat bersama Gerindra PKB tanpa Anies. Pertanyaan besarnya, jika apa yang dilakukan Anies sebagai safari perdana, apakah Nasdem juga memiliki alasan yang sama? Jika kepentingan Anies sowan ke Sekretariat Partai Demokrat adalah untuk meyakinkan pihak Demokrat bahwa Anies seolah akan menggandeng AHY sebagai cawapresnya, apa tujuan yang dilakukan oleh elit Nasdem mendatangi sekber Gerindra PKB itu? Yang pasti apa yang dilakukan elit Nasdem tidak akan mungkin memiliki tujuan yang sama. Atau apakah Nasdem bertujuan menawarkan Anies sebagai presiden bayangan Prabowo? Karena jika hal itu bertujuan untuk menawarkan Anies sebagai calon wakil presiden Prabowo, sama artinya Nasdem mengibarkan bendera perang dengan PKB. Dan hal itu tidak akan mungkin dilakukan Nasdem.
mengingat Nasdem saat ini sedang berupaya memulihkan krisis kepercayaan dan tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang akan menambah persoalan. Dan penulis nilai yang jelas Nasdem saat ini sedang berusaha menyelamatkan partainya agar tidak semakin terpuruk dan membuatnya terpental dari parlemen. Dan secara hitung-hitungan politik, sepertinya Nasdem akan memilih untuk melepaskan Anies daripada harus mengorbankan masa depan. Nasdem menjadi partai gurem, dan jika kalkulasi ini benar-benar ditemukan Nasdem, saya pikir rakyat Indonesia patut bersyukur karena setidaknya bangsa ini dapat selamat keterpecahan yang sangat mungkin terjadi jika bapak politik identitas ini berhasil mendapat 20% dukungan partai yang memenuhi ambang batas presiden. Sekarang tinggal bagaimana sikap yang akan dipilih PKS, memilih Kardus yang belum pasti didapatkannya, atau bergabung bersama Gerindra dan PKB, yang setidaknya ada harapan untuk menjadi partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan, walau itu pun masih bersifat fiktif. Merdeka, demikian artikel ini ditulis oleh Rasto. Terima kasih.